Pada pagi hari yang berbahagia ini, pada Jumat Barokah, Jumat pertama, kita akan mengadakan ujian yang pertama. Mahasiswa Magister Hukum Ahda Mutakin. Sehat? Sehat, Ibu. Siap ujian? Siap. Oke. Baik, judul tesisnya apa Pak Ahda? Judul tesis yaitu azas tiada pidana tanpa kesalahan terhadap pertanggungjawaban pidana penipuan melalui modus ritual mistis. Sebelum memulai ujian presentasi, kita mulai hari ini, silahkan berdoa dulu menurut agamanya. Dipersilahkan. Terima kasih Ketua Tim Penguji untuk sidang tesis saya pada pagi hari ini. Baik, saya akan menyampaikan pemaparan terhadap hasil penelitian ataupun tesis azas tiada pidana tanpa kesalahan terhadap pertanggungjawaban pidana melalui penipuan melalui modus ritual mistis. Latar belakang terkait masalah penipuan ini tidak terlepas dari adanya unsur kesalahan. Dari unsur kesalahan ini, para pelaku tidak pidana penipuan muncullah terhadap adanya case ataupun kasus penipuan melalui ritual mistis. Terhadap rumusan masalah tesis yang saya buat, yaitu yang pertama, bagaimana formulasi tidak pidana penipuan melalui modus ritual mistis dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, rumusan masalahnya yaitu bagaimana pelaksanaan penerapan azas tiada pidana tanpa kesalahan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan melalui ritual mistis. Metode penelitian dalam tesis ini penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah, metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan perbandingan. Masuk ke dalam bab 4 pembahasan terkait azas pidana tanpa kesalahan terhadap pertanggungjawaban pidana penipuan melalui modus ritual mistis, norma delik. Tidak pidana penipuan melalui modus ritual mistis. Kemudian penerapan azas tiada pidana tanpa kesalahan pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan. Kemudian terkait pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian terkait unsur, yaitu setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong. Menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5, yaitu sebesar 500 juta rupiah. Kesimpulannya, yang pertama terkait formulasi tidak pidana penipuan melalui modus ritual mistis dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terletak pada cara dan upaya yang dilakukan oleh pelaku delik seperti menggunakan tipu daya muslihat atau rangkaian kata-kata yang bersifat menipu sehingga memberikan kesan bahwa perkataan tersebut sebagai sesuatu yang logis dan benar. Cara dan upaya dimaksud untuk menggerakkan orang lain agar percaya terhadap sesuatu seperti mistis atau hal-hal gaib. Kemudian kesimpulan kedua terhadap pelaksanaan azas tiada pidana tanpa kesalahan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan melalui modus ritual mistis, bahwa azas ini tidak tercantum dalam hukum tertulis, tetapi azas ini berlaku dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan sebagai faktor penentu untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan pertanggungjawaban pidana atas tindakan mereka sendiri.
Mereka secara aktif terlibat dalam merencanakan dan melaksanakan penipuan tanpa desakan atau paksaan dari pihak lain. Sekian dan terima kasih. Untuk pasal ini sendiri saya jelaskan dia tidak secara spesifik mengatur hal-hal seperti itu tadi. Tapi untuk penerapan pasal 492 KUHP yang terbaru itu sendiri, dia hanya mengindikasikan bahwa memang ada korban yang merasa dirugikan, baik apakah itu memang benar-benar dia sosok tokoh yang ada di masyarakat itu sendiri diyakini bisa menggunakan kekuatan gaibnya atau memang hanya modus. Nah, jadi dalam hal tidak pidana ini itu tergantung dari korbannya. Kalau korbannya merasa tidak terima apa yang disampaikan oleh dari pelaku ini tadi dan merasa dia tertipu ataupun apa yang diminta itu tidak terpenuhi tadi, kalau korban yang ngerasa tertipu atau keberatan itu bisa saja untuk diproses. Saya pernah lihat di video ya, ya mirip seperti jari petir itu apakah termasuk di dalam ritual mistis? Ya, itu kan kadang penyembuhan penyakit ya, gitu. Betul. Dan belum tentu ke situ tuh entah langsung sembuh atau beberapa kali atau nggak bisa sembuh kan, itu bagaimana? Jadi untuk kasus seperti itu ya rata-rata kan untuk kalangan menengah ke bawah yang meyakini masyarakat bahwa memang itu sesuatu hal yang supranatural yang bisa memberi kesembuhan bagi mereka. Untuk kasus-kasus pengobatan seperti itu rata-rata ya mereka korban ini ataupun masyarakat yang mendatangi itu ya mereka dengan kesadaran tadi, dengan kesadaran keyakinannya bahwa orang tersebut itu merupakan sesuatu memiliki kemampuan supranatural tadi, kekuatan mistis tadi. Nah, di saat mereka meyakini itu dan penuh kesadaran dan mereka pun dengan sukarela mendatangi itu, ya saya rasa tidak ada kasus pasal 492 untuk kasus penipuan tadi. Karena masyarakat dengan kesadaran, keyakinan bahwa dia dengan mendatangi orang tersebut dia bisa sembuh, bisa berhasil, bisa sukses. Itu saya rasa pasal ini tadi tidak bisa digunakan serta-merta oleh aparat penegak hukum. Tetapi untuk kasus-kasus mungkin dengan keinginan dari korban ini tadi minta sesuatu yang memiliki suatu nilai ataupun istilah manfaat bagi dia, tiba-tiba tidak itu terpenuhi walaupun itu sesuatu hal yang salah, tetapi dengan ada laporan masyarakat ataupun korban tadi, ya aparat penegak hukum mau tidak mau harus memproses ini tadi ke proses lebih jauh. Berbeda tidak antara terapis dengan yang seperti itulah. Saya tidak tahu namanya apa ya, karena ini penyebutan ini, tapi mungkin di masyarakat sebutannya bukan itu. Kalau untuk pengobatan itu sendiri dia ada pembedaannya. Jadi kalau pengobatan alternatif mungkin dia ada izin untuk melakukan praktek pengobatan itu. Tapi berarti itu tidak masuk ritual mistis ya? Ya, untuk pengobatan alternatif yang memiliki izin itu sah, legal. Tetapi kalau yang tidak memiliki izin, ya ini yang bisa dikatakan tadi dia meyakini tadi korbannya ataupun pasiennya bahwa memang dia bisa dengan upaya metode. Saya di sini belum menemukan ritual mistis itu batasannya seperti apa. Kalau memang tidak ada, nanti masukan saya ini dibuat batasan pengertian dari ritual mistis gitu. Karena biar batasi, kalau enggak nanti merembet kemana-mana. Ini harus dibatasi ritual mistis itu yang seperti apa, karena ini akan lebih memfokuskan. Nanti bagus sekali karena jangan sampai ini melebar ke mana-mana gitu. Karena seperti tadi, kalau misalnya Pak Kiai tadi mengobati pasien, apakah itu hubungannya seperti dokter dengan pasien? Karena di situ saya lupa penyebutannya apa, tapi di situ itu dokter hanya berupaya. Soal dia sembuh, hubungan perjanjiannya adalah berupaya. Soal dia sembuh atau tidak, itu bukan urusan dokter, gitu ya. Asalkan dokter itu sudah melakukan proses itu secara benar, karena ada kode etik macam-macam itu ya. Cara ngoperasinya sudah benar, kok ternyata meninggal, dokter tidak bisa disalahkan. Nah, itu kalau saya pikir juga, kalau cuman dokter kan medis ya, kalau dia mungkin non medis, mengobati tapi pakai cara non medis,
ya entah boleh disebut magic, mistis atau apalah ya, hal goib artinya. Nah, dan sembuh juga bisa, atau mungkin di situ juga tidak sembuh kan gitu. Nah, ya bisa jadi kalau ini memang hubungan perjanjiannya itu adalah mengupayakan, berarti dia tidak bisa dong dia tetap legal artinya gitu, walaupun itu bukan pada tataran norma tapi pada tataran asas kan gitu. Nah, maksud saya ini nanti tolong ritual mistis itu diberikan batasan atau pengertian. Kalau pengertiannya terlalu luas, mungkin nanti dicari di mana atau bagaimanalah ada ya. Misalnya ada, kalau nggak ada ya dibuat batasan sendiri, karena takutnya ini meluas, melebar. Sehingga kalau ini sudah dibatasi, kok ternyata ada yang kasus di luar itu bisa menjadi disertasi lagi, kan gitu maksudnya. Kan kemarin katanya tentang ini juga santet. Sama, hampir saya juga sama. Saya satu kontrak, yang kedua juga kontrak, cuman S3-nya beda. Nah, maksud saya kalau Anda batasi kok ternyata nanti ada jenis-jenis lain yang mirip, itu juga bisa diteliti kembali. Kalau enggak ini meluas. Kalau meluas nanti akan bingung sendiri. Karena kan kita tidak usah berpatok pada ini 492, tapi patokannya pada ritual mistis itu kasusnya. Intinya kan penipuan ya. Tapi caranya macam-macam. Jadi kalau memang korban ini diyakinkan bahwa memang pelaku ini bisa melakukan perbuatan itu ataupun memenuhi keinginan dari pelaku tadi dengan upaya kata-kata, rangkaian kata-kata bohong tadi, dan itu tidak terbukti, ya itu masuk ke dalam unsur pasal 492 tadi. Selama ada saksi ataupun istilahnya ritual mistis ini kan sesuatu hal upaya yang di luar logika. Meyakinkan baik itu nanti melalui doanya ataupun melalui jampi-jampi jimat-jimat itu semua kembali kepada korbannya. Ya berarti ini menggunakan formula penipuan pokoknya gitu. Penipuan. Ya? Asal bisa dibuktikan gitu ya. Rangkaian kata bohong tadi. Tapi kalau bisa dijeniskan itu juga lebih bagus. Karena memang mistis itu seperti yang saya bilang tadi, semacam kayak banyak pekerjaan jadi satu. Betul. Ya dokter, ya seolah-olah dia pengusaha, seolah gitu-gitu ya. Nah makanya kalau bisa dipersempit sepersempit, karena kalau tidak nanti lebih itu kan. Jadi untuk kasus penelitian ini Pak, kembali lagi itu kepada korbannya sebenarnya. Jadi apapun praktek, apapun profesi yang bersangkutan tadi, asal apakah dia bisa atau tidak, itu kembalinya ke ada atau tidak korban yang merasa tertipu tadi. Kalau tidak merasa berarti, kalau nggak merasa ya tidak sudah masuk, tidak ada unsur paksaan dan tidak ada istilahnya aparat penegak hukum bergerak tanpa adanya korban tadi. Jadi intinya tadi itu harus adanya korban. Kalau masyarakat meyakini sosok tokoh itu memang mampu istilahnya disegalakan lah bahasanya tadi, seperti Pak Sigit jelaskan tadi, ya itu tidak ada unsur penipuannya. Karena mereka dengan secara sukarela, dengan keyakinan penuh tadi kepada tokoh tadi, ya mereka ya legowo saja, mau itu terkabulkan atau tidak, mereka sudah usaha tadi bahasanya kan, dan itu tidak bisa diproses untuk pasal 492 tadi. Tetapi kalau memang korban yang ngerasa wah udah ngerasa habis banyak uang, ngurus diyakinin tadi bahwa memang dia bisa tadi, dan korbannya tidak terima dan melapor ke kepolisian, itu bisa masuk. Tapi mungkin enggak. Selamat sudah ujian. Bagaimana rasanya? Long, Bu. Long. Oke, selamat lulus. Lulusnya tetap dengan revisi, dengan perbaikan-perbaikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih ke pembimbing saya, Pak Dwi, Pak Faisal. Kemudian terima kasih kepada dosen penguji, Pak Sigit. Alhamdulillah mungkin dengan gelar MH ini saya bisa berkontribusi baik kepada kampus Universitas Bangka Belitung maupun kepada masyarakat.